Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama belajar satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon kesehatan badan kita, memohon kesehatan telinga kita, pendengaran kita, dan memohon kesehatan penglihatan kita. Kemudian doa untuk mohon perlindungan dari bahaya fakir dan bahaya kufur, dari siksa kubur juga. Doa ini kita ambil dari kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, yaitu hadis nomor 1510, dan status hadis ini sahih. Mari kita sama-sama baca ya, dan dihafalkan. Nanti setelah hafal kita amalkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, sehatkanlah aku di badanku, sehatkanlah aku di pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah aku di penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Hakim dari Abu Bakroh. Penjelasannya, pendengaran dan penglihatan disebut secara spesial setelah badan karena dengan pendengaran kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan, dan dengan penglihatan kita bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa alam semesta, sehingga lengkaplah ayat-ayat Allah yang berupa ayat nakliyah dan ayat ngakliyah yang bisa difahami oleh kita. Jelas ya? Jadi kalau kita kepengin punya badan yang sehat, doa ini tentu bisa dibaca ketika kita sehat, supaya kita tetap sehat dan terjauh dari berbagai penyakit. Dan juga bisa dibaca ketika kita sakit, supaya apa? Supaya sakit kita sembuh, setelah sembuh nggak sakit-sakit lagi, atau supaya cepat sembuh, atau supaya tidak mendapatkan sakit yang lebih parah lagi. Baca doanya gimana? Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sehatkanlah telinga dan pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah sehatkanlah mata dan penglihatanku. Nah, terus kemudian session bagian keduanya itu doa mohon perlindungan. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari bahaya kufur dan fakir. Terus Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Hafalkan gampang ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Coba kita lihat ya. Allahumma afini fi badani, sehat badan. Tentu kalau makna di sini tuh sehat badan konotasinya sehat lahir saja.
Tetapi nggak begitu. Dengan membaca doa ini sebenarnya kita itu mohon kesehatan badan baik secara lahir maupun batin, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Dengan kata lain kita minta sehat jasmani dan rohani. Ya kadang ada orang yang jasmaninya sehat tetapi rohaninya nggak sehat, yaitu yang biasa kita kenal ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, orang gila misalnya, gemblung. Ya kita nggak minta seperti itu. Kita nggak minta badannya saja yang sehat ya Allah, kalau jiwanya nggak apa-apa sakit, nggak begitu. Jadi kita minta badan kita sehat, kemudian jiwa kita juga minta sehat. Badan kalau sehat ya, kalau yang ganteng biar kegantengannya tambah berseri deh gitu. Kalau ganteng juga kalau sakit mah ya layu, cantik juga kalau sakit mah ya layu. Jadi sehat. Jadi di sini udah sehat aja deh, nggak minta ganteng, nggak minta cantik, pokoknya sehat gitu. Allahumma amin. Dan sehatnya itu lahir batin. Apa yang dimaksud badan? Kita maklum semua anggota badan kita yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, yang besar, yang kecil, yang tinggi, yang pendek, pokoknya minta sehat. Dan sehat merupakan salah satu nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terus lanjut, Allahumma afini fi sam'i. Begitupun ini telinga. Jadi kita itu minta kesehatan telinga kita juga lahir dan batin. Karena apa? Karena kalau kita sehat secara lahir saja tapi pendengaran kita nggak sehat, ya itu sama. Jadi kita nggak ada bedanya dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir. Orang munafik, orang kafir mungkin telinganya sehat, pendengarannya tajam, bisa mendengar hal-hal yang jauh, gitu kan, nggak ada gangguan. Tapi secara pendengaran lahir, telinga batinnya, secara pendengaran batinnya, secara rohani telinganya itu sakit. Seperti yang Allah singgung, summum bukmun umyun fahum la yarjun. Punya telinga tapi nggak bisa mendengar, maksudnya nggak bisa mendengar hidayah. Kita itu seperti itu. Kita sebagai orang Islam minta kepada Allah telinga kita, pendengaran kita secara lahir sehat, tapi secara batin, secara rohani juga sehat. Maksudnya sehat itu apa? Mau mendengarkan Al-Quran, mau mendengarkan nasihat-nasihat agama Islam, mau mendengarkan terus. Nah, jadi begitu. Jadi coba kita cek. Nah, kalau telinga kita itu terbiasa suka mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, suka mendengarkan sholawat, suka mendengarkan pengajian, insya Allah secara lahir kita sehat, telinganya nggak ada itu penyakit telinga banyaklah THT. Tapi secara lahir juga sehat. Tetapi kalau telinga kita diajak ngedengerin pengajian, dia milih ngedengerin hal-hal yang maksiat, lagu-lagu yang menyinggung pornografi misalnya, atau mendengarkan hal-hal yang ghibah, nah itu perlu dicurigai. Jangan-jangan ini sehat lahir saja telinga kita tapi tidak sehat Pak. Nah, tapi tidak begitu. Kalau Allahumma afini fi sam'i artinya kita mohon kesehatan pendengaran kita, telinga kita lahir dan batin. Tentu kita tidak ingin telinga kita sehat secara lahir tetapi secara batin sehat, ya seperti itulah. Selanjutnya, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan mataku dan juga penglihatanku. Nah, jadi begitu. Jadi kita itu minta supaya mata kita dan penglihatan itu bebas dari penyakit-penyakit lahir, seperti misalnya rabun jauh, rabun dekat, glaukoma atau katarak, infeksi. Banyak lagi lah. Nah, kita itu yang sifatnya penyakit-penyakit medis kita mohon disehatkan, dijauhkan, tetapi penyakit-penyakit yang sifatnya rohani atau batin juga kepengin dihilangkan, disehatkan. Kenapa? Oh iya, kan ada istilah kata punya mata tetapi tidak bisa melihat, artinya tidak bisa melihat hidayah, tidak bisa melihat petunjuk. Nah, coba indikasinya kalau mata kita sehat secara lahir dan batin, insya Allah itu diajak melihat baca Al-Quran enak, dibaca melihat bacaan hadis enak, dibaca membaca ayat-ayat kauniyah enak. Tapi sebaliknya kalau mata kita lagi sakit, disuruh baca Al-Quran malah baca-baca
Al-Quran yang lain-lain, misalnya disuruh melihat kebaikan malah lebih suka melihat pornografi misalnya, kira-kira begitulah. Jadi kita nilai diri kita sendiri, kita nih kira-kira nih penglihatan kita sedang sehat-sehat saja atau sedang sakit-sakit saja. Nah, maka supaya kita selalu punya badan kita yang sehat lahir dan batin, kemudian pendengaran kita yang sehat lahir dan batin, kemudian penglihatan kita yang sehat dan batin, Rasulullah mengajarkan doa yang sedang kita pelajari ini, yaitu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan badan, kemudian pendengaran dan mata disebut secara khusus karena memang punya keistimewaan tersendiri. Nah, ini yang disebutkan salah satu keistimewaannya adalah bahwa dengan pendengaran itulah kita bisa mendengarkan, istilahnya apa ya, dalil-dalil nakliyah, bisa mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, bisa mendengarkan bacaan-bacaan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya dalil nakli, dalil yang diambil dari Al-Quran, hadis dan lainnya. Nah, kemudian dengan mata ini kita bisa melihat ayat-ayat kekuasaan Allah, ayat kauniyah. Dengan mata kita bisa melihat langit, dengan mata kita bisa melihat bumi, bisa melihat sungai, bisa melihat laut, bisa melihat sawah, yang semuanya itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ketika mata kita ini, pandangan kita ini melihat langit belum bisa sampai bahwa itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, coba bertanya pada diri kita, ada apa? Terus langsung ucapan istighfar, ya astagfirullahaladzim, ya Allah, Engkau jelas mengabarkan kepada kita bahwa di langit, di bumi, di mana-mana ada tanda-tanda kekuasaan-Mu, ya Allah. Tetapi faktanya kok saya belum bisa merasakan itu ya, makanya kita istighfar. Ya, sudah cukup ya. Nah, sekarang lanjutkan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Nah, kata-kata kufur dan fakir disebut bergandengan, bahkan pakai wawu athof nih, mutlaqul jam'i. Karena apa? Karena biasanya kefakiran bisa menyebabkan kekufuran, kufur nikmat, atau bahkan kefakiran bisa menyebabkan kekafiran, kira-kira begitu. Maka kufur itu sesuatu yang tidak baik atau berbahaya, fakir juga sesuatu yang berbahaya. Oleh karena itu kita mohon berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari kefakiran yang berbahaya itu, dan juga dijauhkan dari kekufuran yang berbahaya itu. Nah, selanjutnya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, alam kubur ini. Nah, sekarang ini kita nih, kalau Bapak Ibu sedang menonton video saya ini, sedang sama-sama belajar doa dari Rasulullah ini, berarti kita itu sedang berada di alam dunia. Nah, setelah kita pindah atau meninggal dari alam dunia, terus kita pindah ke alam kubur atau alam barzah. Nah, di alam barzah itulah kita menunggu terjadinya hari kiamat. Nah, selama di alam barzah itulah bagi sebagian orang-orang yang celaka, yang banyak dosa itu akan mengalami siksaan demi siksaan yang sangat pedih. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang beruntung meninggal membawa iman dan Islam, alam kubur itu merupakan alam yang menyenangkan, alam yang penuh nikmat, pendahuluan lah istilahnya itu. Nah, oleh karena itu, supaya kita terhindar dari siksa kubur dan menjadi orang yang beruntung mendapatkan nikmat kubur, kita oleh Rasulullah dianjurkan membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, terus doa ini diakhiri dengan la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah secara benar terkecuali Engkau ya Allah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Nah, itu. Kita ulangi lagi, jelas ya, berarti bahwa doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini minimal mengandung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
6 hal. Yang pertama, minta disehatkan badan kita baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, minta disehatkan pendengaran kita baik lahir maupun batin. Yang ketiga, minta disehatkan penglihatan kita lahir dan batin. Yang keempat, kita minta dijaga dari bahaya kufur dan fakir. Kemudian yang kelima, kita minta dijaga dari siksa kubur. Dan yang keenam, kita mengucapkan zikir la ilaha illa anta supaya kita tetap full iman kita itu. Kalau kita mengucapkan la ilaha illa anta atau la ilaha illallah, itu afdhalul zikri. Yang ketika mengucapkan afdhalul zikri itu full iman kita. Iman itu ada 70 derajat lebih. Nah, yang paling tinggi itu qaulu la ilaha illallah, yang paling rendah itu adalah membersihkan jalan atau menghilangkan sesuatu yang dari kotoran dari jalan. Dengan kata lain, ketika membaca ini komplit, udah badan kita sehat, telinga kita sehat, badan kita sehat jasmani dan rohani. Kemudian kita juga insya Allah terbebas dari siksa kubur, terbebas dari kefakiran. Iman kita full, komplit lah. Iman full, hidup tanpa fakir dan kufur. Dengan kata ini hidup kaya raya dan iman. Terus juga nanti kita meninggal dalam keadaan bebas dari semua mara bahaya baik di alam kubur maupun sesudahnya di alam akhirat. Allahumma, cukuplah bagi seseorang yang nggak banyak hafal doa bisa berpegang ini sudah cukup. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basori. Ketika duduk baca doa ini, ketika berjalan juga bisa baca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Dan hadisnya sahih lagi. Jadi enggak akan ada yang mau bid'ah-bid'ahkan, ada yang mau tuang-tuangkan apa sahih riwayatnya Abu Dawud dan Hakim dan Abi Bakar. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.